敢反抗！是你们害死了我哥哥！修罗战体。Halo semua, balik lagi di channel Bumbu Film. Dan bagaimana kabar kalian? Mimin doakan semoga kalian baik dan sehat selalu. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita lanjutan dari film Donghua yang berjudul Lord of the Ancient God Grave untuk part yang ketiga. Dan bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, bisa kalian cek di deskripsi. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di episode kemarin, Lin Feng sedang diserang oleh kedua tetua dari klan Luo, yaitu Tuan Hong dan Tuan Xiang. Mereka pun maju dan menyerang Lin Feng secara bersamaan. Namun, Lin Feng langsung mengeluarkan kekuatan pedangnya dan langsung mengcounternya. Serangannya pun seketika patah oleh Lin Feng. Lalu Lin Feng memukul mundur Tuan Hong. Di saat bersamaan, Tuan Xiang pun langsung menyerang ke arah Lin Feng. Lin Feng pun menangkis serangannya. Namun Tuan Xiang dengan sekuat tenaganya melukai lengan Lin Feng. Lalu Lin Feng langsung memadamkan api nirvananya dan langsung mengenai Tuan Xiang. Ia pun kalah seketika. Ia juga langsung menyembuhkan lukanya sendiri dengan teknik 9 nirvananya. Luo Satian pun sangat terkejut melihat para tetua kalah bertarung dengannya. Luo Satian langsung mengeluarkan keterampilan jiwa ketiganya, yaitu tangan kubah langit, dan langsung menyerangnya. Lin Feng pun tertekan olehnya dan diserang oleh beberapa pengawal dari Luo Satian. Namun Lin Feng langsung memadatkan kekuatan pedangnya yang memicu niat pedang tertingginya. Mereka pun ditekan balik oleh Lin Feng dan langsung menyerang ke arah Luo Satian yang membuat mereka semua kewalahan dan terpental. Seketika itu, Lin Feng kelelahan karena terlalu banyak mengeluarkan kekuatan jiwanya. Dan Luo Satian mempunyai kesempatan untuk menyerang balik ke arah Lin Feng. Lalu Lin Feng hanya bisa menggunakan pola darahnya dan langsung melarikan diri. Namun semua prajuritnya mengejar Lin Feng yang membuat Lin Feng terpojok dan tidak bisa melarikan diri lagi kecuali masuk ke dalam lautan api. Di saat Luo Satian akan menyerangnya, Lin Feng pun memilih terjun ke lautan api tersebut. Luo Satian pun sangat kecewa karena Valkyrie Order yang ia inginkan tidak bisa didapatkan. Ia pun menyuruh para prajuritnya untuk mencarinya sampai dapat. Akan tetapi, para prajuritnya tidak ada yang berani turun ke lautan api untuk mencarinya. Dan Luo Satian memilih kembali dan akan menyerang ke kota Tianyang untuk mencari Valkyrie Order yang kemungkinan berada di tangan kakek Lin Feng. Di sisi lain, Lin Feng pun tenggelam di lautan api dan ia langsung menggunakan api nirvananya yang bisa menetralisir panas yang ada di lautan api tersebut. Di saat bersamaan, seniornya yang bernama Dewi Nuzi pun datang untuk menolongnya. Ia pun memberikan pil jamur esensi jiwa untuknya dan meminta Lin Feng untuk menggunakan teknik 9 nirvananya dan harus bisa memurnikan abnormal flame pertamanya. Ia pun langsung mencoba memurnikannya. Tak selang berapa lama, Lin Feng pun berhasil memadatkan martial spirit poniknya. Di saat bersamaan, Luo Satian melihat martial spirit ponik api yang terbang di atasnya. Lalu ia memilih kembali untuk menghindari hal yang tidak diinginkan karena kekuatannya sudah terkuras habis di saat melawan Lin Feng. Shaotian, 我们还是快走吧。 Di saat itu juga Lin Feng menarik martial spirit poniknya untuk kembali dan seniornya mengatakan kepadanya untuk pergi beristirahat dan memulihkan kekuatannya. Namun Lin Feng melihat di dasar lautan api itu ada batu esensi yang sangat murni. Ia pun menghampirinya.
Sesampainya di sana, Lin Feng menemukan pohon roh api yang auranya sangat kuat dan bisa meningkatkan kekuatannya. Ia pun ingin mengambilnya untuk meningkatkan kekuatannya. Di saat ia akan mengambilnya, Lin Feng melihat harta karun pedang yang mempunyai aura jiwa yang sangat kuat. Lalu seniornya meminta Lin Feng untuk tidak gegabah mengambil pedang tersebut. Sebelum mengambilnya, Lin Feng pun memadatkan esensi api di pohon roh api tersebut. Ia pun berhasil menyerap esensi api jiwa itu. Lalu, ia dibawa ke tempat pemakaman dewa kuno oleh seniornya. Dan seniornya mengatakan kalau Lin Feng telah memasuki tahap kedua teknik dewa tertinggi. Lin Feng pun sangat senang dan ia memberikan cincin penyimpanan yang ada di dalamnya berisi makanan kesukaan seniornya. 是本公子特地为前辈置办的，平日里有零食，我都会存在里面。 Di saat itu juga ada getaran yang datang dari dalam lautan api. Dan ternyata ada sesosok burung elang hijau yang datang dan ia mengatakan kalau pohon roh api adalah miliknya. Lalu ia mengatakan kalau Lin Feng mempunyai bloodline yang sangat langka dan ia akan merebutnya karena basis kultivasi Lin Feng sangat lemah dibandingkan dirinya. Lin Feng pun teringat kalau elang hijau itu ternyata yang bertarung melawan Nona Meng Xianxiu di waktu itu. Lalu Lin Feng langsung mengeluarkan martial spirit pedangnya untuk melawannya. Elang hijau itu pun mengatakan kalau ia sangat beruntung bertemu dengan Lin Feng karena ia mempunyai martial spirit ganda dan sangat langka. Dan ia pun akan merebutnya. Lin Feng pun langsung menyerangnya. Namun elang hijau itu dengan mudahnya menangkisnya dan mematahkan serangannya. Lalu Lin Feng ingin membawa elang hijau itu ke pemakaman dewa kuno. Dan elang itu pun mengatakan akan menelan jiwanya dan merebut tubuhnya. Lin Feng pun seketika lari dan pergi ke dalam pemakaman dewa kuno untuk memancingnya. 青铜爪，星宇之烈，束缚。你能被本王借体重生，是你的福气。嘿，看你往哪儿跑！ Dan elang tersebut pun mengikutinya. Sesampainya di sana, elang itu pun sangat kaget karena di sana banyak pemakaman para dewa kuno. Lalu Lin Feng mengatakan kalau pemakaman dewa kuno itu adalah miliknya. Elang itu pun tidak percaya dan mengatakan kalau semua itu adalah ilusi belaka. Namun salah satu dari makam dewa itu pun terbangun dan mengatakan kalau ia adalah leluhurnya. 五蓬天山，青天神蓬之子脉气息。 Lalu elang hijau itu pun mengaku kalau ia adalah cicit dari dewa elang Xintian. Akan tetapi dewa elang Xintian tidak percaya dengannya karena keturunannya tidak ada yang selemah elang hijau tersebut. Dan ia mengatakan kalau bloodline milik elang hijau tidak ada sepersepuluhnya. Lalu elang hijau itu pun meminta setetes darah milik leluhurnya untuk memadatkan martial spiritnya. Namun jiwa elang terjebak di pemakaman dewa itu dan tidak bisa memberikannya. Di saat itu juga Lin Feng akan menekan dewa kuno itu agar elang hijau percaya dengannya. Lalu Lin Feng pun dengan mudah menekan leluhur dewa elang tersebut yang membuat elang hijau itu terkejut dan sangat takut dengan Lin Feng. Ia pun langsung melarikan diri, namun ia berada di dalam pemakaman dewa kuno dan tidak tahu jalan keluarnya. Lin Feng pun langsung memberi pelajaran kepada elang hijau tersebut dan membuatnya tak berdaya. Elang hijau itu pun meminta Lin Feng untuk memaafkan dirinya dan ia rela menjadi bawahan dan akan melayaninya seumur hidupnya. 饶我一命可好？我可以给你做牛做马，我奉你为主，鞍前马后，为您马首是瞻。既然你如此诚心，本座就饶你一命。 Lalu Lin Feng berbicara kepada seniornya untuk memberi saran kepadanya. Seniornya pun memberi sebuah kontrak jiwa untuk dipasang di kepala elang hijau tersebut. Dan Lin Feng langsung memasang kontrak jiwa kepada elang hijau itu. Elang hijau itu pun tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti perintahnya karena ia tahu konsekuensinya. Lalu Lin Feng meminta elang itu untuk kembali dan memeriksa roh pohon apinya. Tak selang berapa lama, Lin Feng pun datang untuk menemui elang hijau tersebut. Dan ia mengatakan kepada elang hijau itu bagaimana kekuatan dirinya. Lalu elang hijau itu menjawab kalau ia setengah langkah lagi menuju ranah Heavenly Martial. Dan Lin Feng mengatakan siapa nama elang tersebut.
elang hijau itu pun menjawab namanya adalah Peng Xintian. 从今与我共进退，化为青剑于我手中，也可化作青鸟立我肩头。 Di saat itu juga, Lin Feng langsung berkultivasi dan memadatkan tubuh jiwanya. Seusai memadatkannya, seniornya mengatakan kepada Lin Feng untuk memadatkan keterampilan jiwanya. Ia pun langsung memadatkan niat pedangnya. 引我擎天巨剑，斩星辰，破乾坤。第一魂技，擎天斩，出！ Setelah memadatkan niat pedangnya, Lin Feng pun pergi keluar ditemani elang tersebut. Di saat ia keluar dari lautan api, ia melihat Nona Xian dan Tuan Yun dari pavilion Xianji yang sedang diserang oleh beberapa dari sekte Tifu. Dan wakil ketua sekte itu bernama Tuan Tixiong. Tuan Yun pun kewalahan melawannya dan membuatnya terluka parah. Dan Tuan Yun meminta Nona Xian untuk pergi menyelamatkan diri bersama burung elang putihnya. Namun wakil ketua sekte itu pun melumpuhkan burung elang putih tersebut dan meminta Nona Xian untuk menyerahkan bunga roh pencucian sumsum. 把小妮子射下来，这洗髓灵花，俺今晚拿定了。那堂主夫人怎样啊？Tetua dari sekte itu pun langsung menyerang ke arah Nona Xian. Namun di saat itu juga Lin Feng langsung mengeluarkan kekuatan dan langsung menangkis serangannya. Nona Xian pun sangat terkejut dengan kedatangan Lin Feng. Lalu Lin Feng mengatakan kalau pavilion Xianji sangat baik kepadanya dan ia akan melindunginya. Tuan Tifu pun teringat dengan Lin Feng yang merupakan anak dari Raja Pedang Pingtian. Namun wakil dari penguasa sekte Tifu itu sangat marah dan ia dengan sombongnya mengatakan, jangankan Lin Feng, bahkan kakek Lin Zenan belum tentu bisa mengalahkannya. Karena setengah lagi kekuatannya melangkah ke ranah heavenly martial. Dan Nona Xian mengatakan kalau kakek Lin Zenan sedang diserang oleh beberapa tetua dari klan Luo. Lin Feng pun sangat terkejut dan akan segera menemui kakeknya. Dan tanpa basa-basi lagi, Lin Feng pun langsung menyerangnya. Lalu Tuan Tixiong langsung menyerang Lin Feng dengan busur panahnya. Lin Feng dengan mudahnya menangkisnya. Ia pun langsung mengeluarkan keterampilan jiwa pertamanya, yaitu tebasan pembelah langit, yang membuat Tuan Yun sangat terkejut karena niat pedang milik Lin Feng begitu mengerikan. Semua orang dari sekte Tifu pun melarikan diri melihat niat pedang Lin Feng. Akan tetapi niat pedang Lin Feng langsung mengenai wakil dari sekte Tifu dan membuat pingsan tak berdaya. Mereka pun mengatakan kepada Lin Feng kalau klannya akan membalas dendam dengannya, dan mereka pun langsung pergi membawa Tuan Tixiong. Nona Xian dan Tuan Yun pun sangat terkejut melihat kultivasi Lin Feng yang sudah memasuki ranah praktisi heavenly martial. Mereka pun berterima kasih kepadanya. Lalu Lin Feng berpamitan dan akan menemui kakeknya yang sedang dalam bahaya. Nyonya Xian pun mengantarkannya dengan elang putihnya pulang untuk menemui kakeknya. Di sisi lain dari keluarga Lin, Paman Jian Yuan meminta para prajuritnya untuk mengaktifkan formasi pertahanannya karena ia tahu bahwa sekte Luo sedang menyerangnya. Namun formasi itu dengan mudahnya dihancurkan olehnya. Para tetua dari klan Lin pun kebingungan untuk mengatasi masalahnya. Dan mereka menyalahkan kakek Lin Zenan yang tidak menyerahkan Lin Feng ke klan Luo. Seketika itu kakek Lin Zenan pun datang dan mengatakan kalau ia yang akan menghadapinya sendirian. Selama ia belum mati, ia akan berjuang sampai akhir. Di saat bersamaan, Tuan Luo Lanhai dan para tetuanya, ia akan membalas dendam prajuritnya yang telah dikalahkan oleh Lin Feng. Dan ia juga akan meminta Valkyrie Order milik Lin Feng. Kakek Lin Zenan pun mengatakan apa ada bukti kalau Lin Feng lah pelakunya. Lalu Luo Satian mengatakan kalau Lin Feng telah membunuh kedua tetuanya di pegunungan Tianyang. Dan ia mengatakan kalau Lin Feng telah jatuh ke dalam lautan api dan menjadi abu. Kakek Lin Zenan pun shock dibuatnya karena mengira Lin Feng telah meninggal di lautan api. Namun Paman Jian menenangkan hati kakek Lin Zenan dengan mengatakan untuk tidak mempercayainya. Omongannya hanyalah alasan belaka untuk mendapatkan Valkyrie Order milik Lin Feng. Dan ketua Luo mengatakan untuk menyerahkan Valkyrie Order secepatnya. Kalau tidak, ia akan membunuh semua keluarga Linnya. Kakek Lin Zenan pun sangat marah dan akan melawannya. Ia pun mengatakan kalau ia akan berperang sampai titik darah penghabisan. Ia pun langsung mengaktifkan teknik pedang formasi tertingginya.
Tuan Luo pun langsung mengeluarkan kemampuannya dan memadatkan martial spirit tirai langitnya. Lalu kakek Lin Xianan memadatkan keterampilan jiwa ketiganya, yaitu tebasan pedang alam semesta. Keduanya pun saling menyerang. Namun kakek Lin Xianan dikalahkan dengan mudah olehnya. 魂技，三魂技，剑斩乾坤，穷手碎山河。 Ia pun terpental. Kakek Lin Xianan pun ditangkap olehnya. Lalu Tuan Luo mengatakan untuk menyerahkan Valkyrie Order milik Lin Feng. Namun kakek Lin Xianan tidak mau memberikannya walaupun ia mati di tangannya. Tuan Luo juga mengancam kalau ia tidak memberikan Valkyrie Order-nya, setiap 1/4 jam ia akan membunuh murid klan Lin-nya satu persatu dan akan memusnahkan klan Lin-nya. Ia pun langsung memukul kakek Lin Xianan dan langsung membuatnya tak berdaya. Di sisi lain, Lin Feng sedang menggunakan indera keenamnya untuk melihat situasi di dalam klan Lin-nya. Dan ia merasakan kalau kakeknya sedang dalam bahaya. Lalu ia memberitakan kepada Nyonya Xian elangnya untuk terbang lebih cepat. 小白，接力飞行。 Kita kembali ke keluarga Lin. Di saat adiknya Lin Feng yaitu Lin Xiang melihat kakeknya ditangkap oleh klan Luo, ia pun sangat panik. Lalu istri dari Luo Satian mengatakan kalau adiknya telah dihapus kultivasinya oleh Lin Feng. Dan ia sangat benci dan ingin membalas dendam dengan menghapus kultivasi adiknya Lin Feng yaitu Lin Xiang. Ia juga mengatakan kalau Lin Feng telah mati. Lin Xiang pun sangat terkejut mendengar semua itu. 死了，哥哥怎么能死呢？死了，他已经死了。 Dan Luo Satian menyuruh pengawalnya untuk menangkap Lin Xiang. Paman Jian pun tak tinggal diam, ia langsung menyerang ke arah kedua pengawal itu. Namun Paman Jian dikalahkan dengan mudahnya. Lin Xiang pun teringat kebaikan kakaknya yang selalu melindunginya dari semua orang yang menyakitinya. Di saat itu juga ia sangat marah dengan semua itu. Dengan tidak terduga, Lin Xiang pun mengeluarkan kemampuan jiwanya yang tidak semua orang tahu dan langsung menyerang ke arah kedua pengawal dari klan Luo. Mereka pun dikalahkan dengan mudahnya. Ketua Luo pun terkejut dengan kekuatan Lin Xiang. Ia langsung mengeluarkan teknik jiwanya yaitu segel tirai langit. Namun serangan tetua Luo itu seketika hancur oleh serangan Lin Xiang. Lalu Lin Xiang mengeluarkan kekuatan Bloodline yang sangat mengerikan yaitu Bloodline Tubuh Dharma, yang membuat mereka semua terkejut melihatnya. Kakek Lin Xianan pun baru tahu kalau cucunya mempunyai Bloodline Tubuh Dharma yang sangat mengerikan itu. Dan ia juga mengatakan kalau Lin Xiang diadopsi oleh ayah Lin Feng dari klan kuno di alam spiritual. Lalu ketua klan Luo dengan sombongnya akan memperlihatkan keterampilan jiwanya dari klan Luo dan langsung menyerang ke arah Lin Xiang. Pertarungan pun tak terhindarkan. 第二魂技，星石陨落。 Di sisi lain, Lin Feng sudah mendekati ke kota Tianyang. Ia pun tidak menyangka kalau adiknya sudah membangkitkan kekuatan Bloodline-nya dan bertarung dengan klan Luo. Lalu elang hijau itu mengatakan kalau kekuatan adiknya itu adalah kabut kematian, tubuh Dewi Perang Sura. Dan bagaimana kelanjutannya kita akan bahas di part berikutnya ya. Terima kasih. 这是个女战神呐！这法身太可怕！修罗战旗。